Selamat sore semuanya, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Rifa Firza Tarigan. Saya berasal dari kelas MI 1D dengan NIM 2505102058. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Gabriel, yaitu tentang perulangan dan percabangan. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2, 7, dan 8. Yaitu di mana soal nomor 2 adalah menentukan siswa yang lulus. Dalam sebuah kelas terdapat 30 siswa. Setiap siswa memiliki nilai ujian akhir. Nilai minimum kelulusan adalah 75. Buat algoritma menggunakan for dan if untuk menghitung berapa siswa yang lulus dan tidak lulus. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan saya. Di baris 1 itu ada include dan iostream. Iostream include ini bisa kita katakan sebagai file agar si programisnya itu dapat ataupun si PP itu dapat mengerti lah apa yang mengerti dari sintak-sintak yang kita masukkan seperti for, if ini tadi. Terus untuk baris 2 using name std itu adalah jalan pintas agar kita tidak perlu menambahkan std di setiap sintak di setiap sintak lagi. Dan untuk int itu adalah integer tipe data atau function yang di dalamnya function yang dimana program-program kita akan berjalan di dalamnya. FYI, integer itu adalah tipe data untuk bilangan bulat. Nah, di baris 5 kita ada variabel nih. Baris 567 ada 3 variabel. Itu ada nilai siswa, siswa lulus, dan tidak lulus. Di baris 5, nilai siswa, variabel nilai siswa itu tidak memiliki nilai atau bisa disebut deklarasi. Sedangkan 67 memiliki nilai yaitu 0 atau bisa disebut sebagai inisialisasi. Kemudian di baris 9 for syntax for ini adalah untuk perulangan, yang dimana kita melakukan perulangan terhadap i, yang dimana i itu sama dengan 1, kita mengulangnya sampai 9 kali, yaitu i setiap perulangan dia menambahkan 1. I plus ini artinya sama dengan i plus 1, i plus sama dengan 1. Biar lebih singkat, dibikin jadi i plus. Dan untuk code ini untuk masukkan teks yang akan ditampilkan di outputnya nanti. Teks yang dimasukkan yaitu ini, masukkan nilai siswa ke, dan i ini termasuk dari pengulangan pada pengulangan keberapa nanti si ini. Misalnya pada pengulangan keempat nanti dia munculnya angka 4. Misalnya dia pengulangan ketiga dia munculnya angka 3. Begitupun seterusnya. Jadi ini karena masih pengulangan pertama, jika kita run, yang muncul di sini adalah masukkan nilai siswa ke 1. Dan untuk cin ini adalah supaya kita sebagai pengguna ataupun user dapat memasukkan nilai ke variabel yang kosong. Seperti yang saya bilang tadi, di baris 5 itu ada variabel kosong, yaitu nilai siswa. Variabel kosong. Maksudnya variabel tidak memiliki nilai. Ini kan nilai siswa ini tidak memiliki nilai kan. Jadi kita membuat cin agar kita nantinya di output bisa masukkan nilai kepada nilai siswa. Nah, di if ini, if atau bisa dibilang jika, ini adalah nilai percabangan, yaitu nilai siswa jika lebih kecil sama dengan 75. Ingat, karena ada sama dengan, di sini 75 jadinya termasuk. Jadi jika lebih kecil sama dengan 75, maka siswa dinyatakan tidak lulus. Else, ataupun bisa dibilang selain itu, siswa dinyatakan lulus. Jadi misalnya siswa di bawah ataupun sama dengan 75, sebentar saya isi sebentar ya. 5, 80. Misalnya nilai siswa lebih kecil sama dengan 75, karena 75 ikut, dinyatakan tidak lulus. Ini jika kita lihat di sini jumlah siswa yang lulus kan ada 4 orang. Syarat siswa lulus berarti harus di atas 75 dong, berarti 76 ke atas. Jika kita baca dari sini 76 ke atas itu ada siswa kedua, siswa ke-7, siswa ke-8, dan siswa ke-9. Tepat ya, jawabannya ada 4 yang lulus. Dan sisanya itu tidak lulus, karena di bawah 75. Dan 75 itu juga termasuk ya, 75 itu termasuk ke siswa tidak lulus. Karena di sini ada ada simbol sama dengan. Dan untuk di baris ke-22, count,
Artinya code di sini itu untuk menampilkan teks seperti yang saya bilang tadi, dan untuk bagian siswa lulus di sini itu diambil dari sini, baris ke-6. Karena pada sebelum kita menjalankan codingnya, siswa lulus itu dihitungnya 0. Namun setelah kita menjalankan codingnya, siswa lulus itu bertambah setelah dibaca oleh si programisnya. Jadinya 0 setelah dijalankan siswa lulus ada 4, siswa yang di atas 75 ada 4, berarti siswa yang lulus ini maksudnya berarti 0 ditambah 4 hasilnya 4, makanya di sini 4. Jikalau ini kita bikin dari awal berbeda, misalnya 1, jadinya di sini jadi 1 tambah 5. Tapi karena kita dari awal nggak tahu berapa siswa yang lulus, kita bikin 0, jadinya setelah dihitung jadinya ditambah 4, 0 ditambah 4, 4. Begitupun yang ini. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Hitung kendaraan yang melanggar. Kamera lalu lintas merekam durasi kendaraan. Setiap kendaraan memiliki kecepatan. Jika kecepatan lebih dari 80 km per jam dianggap melanggar. Buat algoritma menggunakan for dan if untuk menghitung jumlah kendaraan yang melanggar. Kita lihat di sini. Include dan stream seperti yang saya bilang tadi itu adalah file untuk baca sintaks dan STD adalah singkat supaya kita nggak perlu menuliskan STD lagi. Int itu integer atau tipe data, dan di sini ada 3 variabel lagi nih, sama seperti yang sebelumnya 3 variabel. Di sini juga sama-sama memiliki satu variabel deklarasi yaitu tidak memiliki nilai, satu lagi adalah variabel inisialisasi yaitu yang memiliki nilai. Nah, di baris ke-8 ini sama nih kayak tadi, yaitu perulangan, yaitu di mana I sama dengan 1, yang membedakannya hanya I sampai lebih kecil sama dengan 5. Karena memiliki sama dengan, I-nya cuma sampai, makanya di sini 5 juga termasuk ya. Kalau ini untuk masukkan teks, masukkan kecepatan ke sama seperti saya jelaskan tadi, itu kecepatan ke 1. Tergantung pada pengulangan keberapa, misalnya pada pengulangan keempat, maka di sini yang muncul adalah 4. Cin untuk masukkan nilai ke suatu variabel. Di sini tadi kan ada tuh nilai yang variabel yang kosong atau nggak ada nilai, yaitu di baris 4 itu kecepatan. Makanya kita taruh cin masuk ke kecepatan agar kita bisa mengisi ke kecepatannya, agar kita sebagai user bisa mengisi kecepatannya. Dan di nomor 2 di baris ke-12, jika kecepatan lebih dari 80, ingat karena tidak ada sama dengan maka di atas 80, yaitu dimulai dari 81 sampai seterusnya itu disebut melanggar. 80 itu tidak termasuk melanggar ya, karena tidak ada kata sama dengan di sini. Yang dihitung itu cuma dari 81 sampai 81 dan seterusnya, karena tidak ada kata sama dengan. Kalau kita lihat di sini, yang melebihi dari 80 yaitu 81 dan 90, makanya jumlah yang melanggar 2, tepat ya. Dan selain itu yang tidak melanggar, dan selain di atas 80 yang artiannya di bawah 80 juga termasuk, berarti itu masuknya ke dalam tidak melanggar. Jika kita lihat di sini yang tidak melanggar ada 81, 80 kecepatan ke-1, 29 kecepatan ke-3, 72 kecepatan ke-4. Berarti yang artinya 1, 2, 3 yang tidak melanggar ada 3. Tepat ya di sini. Code-nya juga sama seperti yang tadi itu. Code jumlah melanggar, ini melanggar karena di sini melanggarnya 0. Jadi setelah di-run-kan rupanya ada 2, jadinya 0 tambah 2. Begitu juga yang ini. Terus kita masuk ke soal nomor 8. Sebuah toko memiliki daftar harga 25 produk. Produk yang harganya lebih dari 100.000 masuk program diskon besar. Buat algoritma menggunakan for dan if untuk menandai produk mana saja yang ikut promo. Oke. Sebenarnya dari 3 soal yang dikasih Pak Gap kepada saya, itu tiga-tiganya memiliki makna dan konsep dan cara yang sama. Konsep yang sama maksudnya itu tidak ada yang berbeda, hanya berbeda dari nama variabelnya sama angkanya, itu saja. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi di sini. Seperti yang tadi saya bilang, include estimate adalah file untuk mengetahui untuk supaya tidak sekalian bisa bekerja. Sistemnya speed STD adalah jalan pintas supaya kita tidak masak STD lagi. Int itu adalah tipe data, bilangan bulat, dan ini adalah variabel. Seperti yang saya bilang tadi, variabel yang tidak memiliki nilai disebut deklarasi, variabel yang memiliki nilai disebut inisialisasi. Dan untuk baris ke-10 yaitu perulangan, di mana integer
I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan 5. Karena ada kata sama dengan, berarti 5 termasuk. Terus I itu nambah 1 kali. Karena ini itu sama dengan I plus sama dengan 1. Cuman biar cepat, jadi bikin I plus plus. Untuk topnya, ini untuk masukkan teks ke output, yaitu masukkan harga ke, yaitu ini. Jadi tadi itu tergantung dari pada pengeluaran berapa. Misalnya pada pengeluaran 2, dia di outputnya jadi kan masukkan harga ke 2. Tergantung pada pengeluaran berapa, maksimal sampai 5. Karena di sini kita bikinnya lebih kecil sama dengan 5. Cin itu untuk masukkan nilai ke harga, karena harga tadi kan tidak memiliki nilai. Jadi kita nanti masukkan nilai ke harganya dari outputnya. Untuk caranya itu kita menggunakan cin di sini. Untuk baris ke-14, if jika. Ini adalah percobaan di mana jika harga lebih besar sama dengan 100.000, maka dikatakan promo. Karena ada kata sama dengan, berarti 100.000 di sini termasuk promo. 100.000 ke atas, 100.000-nya juga termasuk promo. Selain itu dikatakan tidak promo. Jika kita lihat di sini yang di atas 100.000 ada 111.000, 222.000 dan 200.000. Itu bisa dikatakan promo karena harganya di atas 100.000. Sedangkan yang ini 90.000 dan 89.000 di bawah 100.000. Makanya dia masuknya ke tidak promo, yaitu ada dua barang yang tidak promo dan 3 barang yang promo. Ini tadi sama seperti yang tadi, kod promo karena awalnya 0, rupanya setelah dihitung ada 3, jadinya 0 tambah 3. Yang tidak promo karena awalnya 0, setelah dihitung ada 2, jadinya 0 tambah 2. Sekianlah dari presentasi saya tentang C++ yang saya codingkan ini. Banyak kesalahan yang harus akan saya perbaiki ke depannya. Semoga saya dapat lebih bagus lagi dalam menjalankan presentasi yang akan diberikan oleh Pak Gabriel nantinya. Mohon maaf atas kesalahannya. Sekian dan terima kasih.